Kalau perjalanan dulu aku awal banget tadi nyoba yang ke Upwork itu $5 per jam. $5 per jam. Tapi itu kan bener-bener kayak first project remote aku gitu. Aku yaudah deh $5 kita jalanin. Nah setelah udah dapet pengalaman kita bisa naikin tuh Mas rate-nya. Atau bahkan kalau kita memang pede kasih $10 langsung $10 juga gak apa-apa. Nah kalau sekarang jadi course manager itu bisa $15 sampai $30 per jam. Kalau saya boleh sebut angka, possible nggak misalkan dapetin 10 juta per bulan dengan kerja remote di indie ekonomi? Possible banget sih Mas. Possible banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Woka Filmo. Kali ini kita akan berbincang bersama ibu-ibu tangguh yang luar biasa yang bisa menghasilkan uang dari rumah. Bersama sudah ada Mbak Ardin dan Mbak Hanifah. Assalamualaikum Mbak Ardin, Mbak Hanifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Insyaallah. Sekilas Mbak Ardin sekarang kegiatannya apa aja? Iya kalau sekarang saya aktifnya di rumah aja gitu sama anak-anak, sama keluarga, sama suami juga, dan bisa kerja juga dari rumah. Saat ini kerja dari rumah online sama klien luar negeri dan kurang lebih 5 jam per hari sih kerja. 5 jam per hari? Iya 5 jam per hari. Oke. Mbak Hanifah kegiatannya sekarang? Ya sama, sekarang aku juga stay at home mom, aku punya 2 anak. Sama kayak Ardin, aku kerja di rumah juga, kerjanya online, remote sama klien internasional. Oke, dua-duanya pekerja remote worker. Kalau boleh tahu, boleh dijelasin nggak apa yang dikerjakan? Sebagai apa lah? Kalau saya ada 2 nih Mas. Satu ada kerja part time sama perusahaan US. Itu kerjanya bantuin marketing, bantuin social media, bikin website, terus buka funnel marketingnya, automation kayak gitu. Yang kedua itu juga ada course manager. Nah kalau course manager ini bantuin klien luar juga. Jadi kalau para coach, course creator, mungkin kalau Mas Dandi dan teman-teman juga sering lihat ada course, nah itu behind the scene ya, biasanya ada timnya. Nah saya one of timnya itu. Gitu. Oke. Mbak Hanifah? Kurang lebih sama sih sebetulnya ya. Iya, lebih ke bidang marketing, bikin website, bikin konten sosial media segala macam. Terus course manager juga, kita urusin back end yang kayak gimana, behind the scene, technical stuff semuanya kita urusin juga. Oke, boleh ceritain nggak Mbak pengalaman akhirnya masuk atau terjun di dunia remote working ini? Itu seperti apa dan bagaimana kemudian Mbak Ardin dan Mbak Hanifah itu memutuskan ya udah kita start remote aja gitu pekerjaannya? Kalau boleh. Jadi kalau dulu tuh tadi Mas yang sempat di-mention gitu. Jadi tahun 2022 saya lagi hamil nih Mas. Lagi hamil tapi udah kepikiran kayaknya harus resign deh dari kerjaan gitu. Jadi akhirnya waktu itu sempat bikin bisnis. Bisnisnya tuh sayur mayur Mas. Jadi toko sayur, ada daging gitu kan di depan komplek. Tapi ternyata tidak sesuai dengan prediksi kita, untung gitu kan. Jadi 6 bulan berjalan gulung tikar karena nggak balik modal. Dan pas gulung tikar itu juga akhirnya tempat saya kerja kolaps gitu kan. Jadi kayak mungkin karena udah terbiasa kerja atau mau cari istilahnya di rumah, mau cari hal lain, akhirnya kepikiran apa ya yang bisa dikerjain dari rumah gitu. Dan akhirnya ketemulah kerja remote gitu ya. Kita ada wawasan tentang kerja remote, terus gimana bisa cari kliennya dari sana. Akhirnya ya udah berangkat dari sana sih Mas. Kita reach out calon klien itu lewat social media dengan skill yang kita punya. Kebetulan waktu itu di perusahaan atau di kantor itu dulu kerjanya di bidang kayak kreatif atau marketing, jadi makanya ada arah ke sana gitu. Oke, keduanya berarti di bidang marketing ya dua-duanya ya? Kalau aku sebetulnya enggak, malahan jauh banget. Oh gitu. Iya, jadi dulu sebetulnya sempat kerja di BUMN juga sampai kurang lebih 6 tahun lah di Bandung gitu. Cuman saat itu resign karena alasan anak-anak juga gitu. Kemudian di 2022 itu setelah resign itu malah saya jadi makeup artist. Makeup artist MUA ya? Ambil course untuk jadi MUA gitu. Terus udah jalan tuh bisnis MUA-nya. Kemudian di 2022 itu kan COVID ya Mas ya. COVID dan ya nggak ada yang pakai make up kan, nggak ada yang pakai jasa make up, bahkan nikah aja online gitu kan. Gitu akhirnya gimana nih, tetap harus puter otak dong gitu kan untuk earning income gitu. Akhirnya gimana nih supaya, tapi aku kalau balik lagi ke kantoran juga nggak mau gitu ya saat itu karena kan anak 2 gitu. Terus kebetulan aku juga saat itu lagi masih jadi single mom, aku selama 8 tahun. Jadi kayak
enggak deh kayaknya kalau untuk ninggalin anak-anak balik lagi ke kantor kayaknya enggak gitu. Terus gimana sih caranya orang kok bisa kerja di rumah aja tapi kok bisa dapat income gitu. Akhirnya ya udah mulai cari tahu, research. Kalau dibilang background tuh jauh banget, karena kalau misalkan background aku sendiri kuliah di kesehatan lingkungan gitu. Jadi bener-bener jauh dari background. Iya, dari kerjaan aku sebelumnya tuh jauh gitu. Cuman akhirnya karena aku penasaran nih, pengen tahu kira-kira ada peluang apa sih untuk remote ini. Ya udah akhirnya cari tahu, terus mulailah merambah ke dunia remote itu. Gitu. Dan barulah banyak belajar di situ. Oke. Dengan adaptasi kan secara pekerjaan remote kan sama ya, marketing dua-duanya ya untuk pekerjaan remote-nya ya. Kan. Nah, Mbak Hanifah switching nih berarti kan dari sebelumnya di kesehatan lingkungan ya, di kesehatan kemudian mas switching ke marketing. Artinya kan ada proses adaptasi untuk belajar. Betul. Nah, Mbak Hani belajar dulu ilmunya atau langsung nekat ambil pekerjaannya sambil learning by doing lah? Iya, sebetulnya saat itu kan sempat cari kayak di job platform gitu kan, banyak, oh ternyata banyak juga gitu peluang kerja remote, tapi ternyata nggak tembus-tembus mas. Gitu, iya. coba apply gimana sih nih celahnya gitu supaya bisa tembus. Ya udahlah, terus nemu sebuah platform course. Ya udah aku mulai coba belajar dulu deh gitu, belajar dulu dari dasarnya sebenarnya apa sih celahnya tuh harus kayak gimana gitu. Cuman kan saat itu juga baru belajar istilahnya basicnya ya, baru belajar basicnya. Cuman akhirnya aku tahu, oh ternyata kita tuh nggak bisa cuman apply aja, tapi kita memang harus reach out, kita harus jemput bola nih gitu, daripada kita diem aja cuman apply nunggu panggilan interview kayak ngelamar kerja biasa tuh nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah dari situ aku mulai reach out, aku mulai personal branding, ya dari situlah dapat klien dari Instagram sih banyaknya. Bangun personal branding berarti bangun sosial media aja juga Mbak Hanifah. Ya, oh gitu. Sebagai orang yang paham sosial media kan pekerjaannya marketing nih, paham marketing atau sebagai orang yang bekerja remote? Sebagai orang awam saat itu. Iya, sebagai orang awam. Cuman yang aku tahu gimana caranya nih, aku kan ngeluarin investasi nih untuk belajar gitu. Gimana caranya, pokoknya balik modal nih, harus balik modal gitu. Akhirnya aku saat itu membranding diri aja gitu sebagai remote worker di situ. Dan aku bantu, saat itu masih kayaknya membranding diri cuma sebagai admin ya, Ardin, bener gak sih? Karena kita belum ada bayangan tuh dunia. Bahkan saat itu aku nggak tahu kayak landing page tuh gimana, bikin website tuh kayak apa tuh nggak tahu gitu. Jadi saat itu bener-bener ya udah branding diri sebagai remote worker, gimana caranya bisa dapat klien gitu, gimana caranya bisa approach klien internasional. Gitu. Tadi Mbak Arit sempat sampaikan bahwa kerjanya 5 jam per hari ya, kurang lebih. Nah, sebenarnya kan resiko kita sebagai orang remote, mungkin bukan sekedar orang remote ya, orang yang WFH lah, orang yang bekerja di rumah saja adalah resiko waktu. Yang kadang-kala waktunya itu overtime. Ya kan, itu culture Indonesia ya. Saya nggak tahu nih culture luar nih, karena kan kerjanya luar negeri nih, gitu. Dengan 5 jam per hari it's enough, pokoknya cukup, benar-benar cukup, atau memang kayaknya kadang-kadang overtime juga gitu untuk kerja remote ini, khususnya di klien luar negeri ini. Iya, nah ini menarik ya pertanyaannya Mas Andi. Jadi kalau saya sendiri tadi Mas, kalau kerja sama perusahaan di US, awalnya saya full time nih Mas, 8 jam. 8 jam. Tapi ternyata setelah dijalanin 2 bulan saya burn out. Ternyata di rumah 8 jam itu nggak bisa kerja 8 jam karena harus ngerjain ya anak-anak. Kayak saya di rumah tapi kayak nggak sama anak-anak gitu jadinya. 8 jam. Jadi ngerasa rasa bersalah, terus juga kayak burnout aja gitu Mas, 8 jam. Dan di satu sisi kerjaannya itu nggak perlu waktu 8 jam gitu. Jadi saya sebelum bilang ke CEO-nya waktu itu, saya data dulu, saya tuh sehari kerja bisa 4 jam sampai 5 jam. Sisanya itu supaya mencapai 8 jam saya dikasih kebebasan sama CEO untuk yaudah kamu mau explore apa, mau research apa boleh, yang penting buat perusahaan kayak gitu kan. I see. Akhirnya saya bilang ke CEO saya setelah 2 bulan, saya bilang kayaknya maksimal emang 4-5 jam itu cukup kok sebenarnya buat ngerjain marketing gitu. Karena perusahaannya bukan perusahaan yang besar banget gitu ya Mas. Saya 5 jam itu maksudnya 5 jam berarti kan seminggu itu ada 25 jam ya. 25 jam itu udah bisa urusin email marketing, sosial media, update website, partnership, segala macam itu bisa gitu. Dan akhirnya sama CEO, karena saya kasih pemahaman tersebut, ya udah boleh kok kalau mau part time gitu. Karena sebenarnya kan ada kekhawatiran ya. Ini kalau saya bilang nggak bisa kerja full time, apa nanti di fire dia di iya benar gitu. Apa dia tetap mau cari full time? Ternyata malah CEO-nya mengapresiasi gitu. Yang penting kan kita tanggung jawab sama waktunya kan gitu. Nggak cuman tanda tangan 8 jam, habis itu kita nggak ada yang tahu di rumah, nggak ada yang ngawasin kan. Kita bisa aja kok bilang 8 jam, cuman kalau saya ada rasa bersalah pastinya kalau nggak sampai 8 jam gitu kan. Makanya ada keterbukaan itu dan bisa gitu kan untuk kerja 4 jam sampai 5 jam aja sama CEO-nya. Dan juga tadi sama
kalau sama perusahaan nih Mas. Nah, kalau sama coach atau sama course individu ya, creator, solopreneur lah ya. Iya, solopreneur itu justru kontraknya itu per jam. Per jam. Iya, kontraknya per jam. Jadi kalau misalnya istilahnya makin banyak waktu yang diperlukan, ya berarti makin banyak income-nya juga gitu kan sebenarnya. Tapi memang kalau sama coach atau solopreneur ini biasanya memang kita ada saling memahami gitu ya Mas. Kalau misalnya budgetnya si solopreneur ini ya memang 20 jam sebulan gitu. Jadi kita bisa komunikasi apa yang harus diprioritaskan. 20 jam sebulan berarti 20 jam sebulan. Sehari sejam. Ya, sejam. Iya, sehari 1 jam. Jadi bisa diprioritaskan apa nih yang mau kita utamakan gitu. Kalau misalnya mau launching course, berarti nanti coachnya atau solopreneur dia juga akan kerja tuh Mas, enggak yang semuanya kita gitu. Jadi deh aku ambil yang copywritingnya, kamu yang desain website gitu. Oh, I see. Jadi kayak kita tuh gimana caranya memenuhi 20 jam tapi juga sesuai dengan outputnya itu sesuai dengan ekspektasi klien. Jadi yang penting memang komunikasi sih Mas. Komunikasi. Dalam artian gini, dia nggak kayak orang bosnya semena-mena ya. Dalam artian ya udah kasih kerjaan sebanyak-banyak kan gue udah bayar lu nih. Lalu kerjaan lah waktu 1 jam bukan selesai ya gitu. Iya. Nggak kayak gitu ya. Enggak sih Mas. Berarti emang profesional banget ya. Iya, profesional banget dan mereka tuh memang apa ya mengutamakan yang namanya work life balance itu ya. Walaupun, gitu. Iya, jadi kayak misalnya aku pernah nih Mas mau ikut meeting sama yang CEO ya. Di aku udah jam 8 malam nih. Terus sama kalau di CEO aku kan masih jam 4, jam 3 sore kan. Terus dia nanya sebelum mulai meeting, Arin di sana udah jam berapa? Jam 8. Udah kamu kalau nggak ikut meeting nggak apa-apa. Karena itu meeting sama calon vendor. Oh, gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Sama termasuk solopreneur ini juga menariknya Mas, mereka itu care ya Mbak Heni gitu. Jadi kayak kalau saya sama coach di bidang womb wellness tentang rahim, tentang kewanitaan. Jadi dia kan aware ya di sekitar topik ini. Dia tuh bahkan nanyain, Ardin kalau kamu lagi masa haid gitu, boleh lo izin gitu nggak kerja dulu 2 hari 3 hari, bahkan 2 hari 3 hari gitu, bukan cuma sehari. Jadi kayak mereka tuh sangat pengertian sih Mas gitu. Oke, tapi kan banyak kan per jam ya, berarti potong juga apa gimana? Per jam. Nanti bisa jadi tuh kita nggak saklek sebenarnya sejam sehari sih Mas. Kayak misalnya mau kerja hari Kamis Jumat aja bisa gitu kan. Jadi nanti yang hari nggak kerjanya bisa kita akumulasi. Digabung ya. Iya. Oh gitu. Ya yang penting. Tapi setiap itu outputnya ada ya. Maksudnya dipastikan bahwa ada output yang harus dicapai dalam jam itu. Iya betul. Biasanya nah ini masing-masing klien, masing-masing remote worker juga mungkin beda ya Mas sistemnya. Tapi kalau aku sama klien itu biasanya ada weekly meeting. Jadi kita tahu output apa di minggu ini. Kayak gitu. Dan kalau dirasa memang perlu lebih dari 5 jam atau perlu dari berapa jam itu akan ya dikomunikasikan gitu Mas. Atau bahkan weekly meetingnya itu bisa jadi untuk sebulan gitu kan, biar ketahuan kita tuh sebulan ini ngerjain apa aja. Oke, tadi ada bahasan perbedaan jam. Ini kan juga isu juga ya. Soal ketika kita mau mengambil proyek luar negeri ya dengan klien itu kan ada perbedaan jam nih. Dimana seringkali di sana malam, sini masih pagi atau kebalikannya gitu ya. Ya memang ketika dibutuhkan ternyata kita udah istirahat gitu. Nah itu tuh biasanya bagaimana tuh? Apakah memang bisa dikomunikasikan soal time manajemennya ini atau memang saklek aja? Pokoknya saya maunya jam segini, saya jadwalnya jam segini, kamu harus udah standby jam segitu gitu. Ada harus kayak gitu atau bisa dikomunikasikan? Itu biasanya ada 3 sih Mas. Biasanya 1 memang dia harus ikut jam kerja. Ini kalau mereka kerja remote-nya perusahaan ya. Harus ikut perusahaan. Yang kedua, perusahaan itu atau klien bisa juga memaklumi time zone ini dan tapi harus ada syaratnya, ada overlapping waktu gitu. Kayak misalnya overlapping waktu itu kayak misalnya klien saya di Eropa gitu. Di sana kan jam 9 sampai jam 10. Nah, di sini kan masih kayak jam 3 sampai jam 5. Nah, itu overlapping waktu, jadi kita masih sempat ketemuan gitu, sempat ngobrol, sempat diskusi yang real time gitu. Jadi nggak nunggunya nggak lama, nggak sampai besok gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Yang ketiga ada yang penting kerjaannya beres. Jadi terserah mau dikerjain jam berapa aja. Oke. Dan dia nggak mantau kayak ada absensi gitu nggak sih? Absensi online kayak gitu-gitu. Tergantung kebijakannya ya. Kayak kalau misalkan sama company yang kita ambilnya kerjaan full time, biasanya tuh kita pakai kayak time tracker gitu Mas. Time tracker. Jadi kalau misalkan memang waktunya 8 jam, ya udah itu time trackernya harus nyala, dan kadang tiba-tiba bisa minta langsung share screen nih gitu, real time gitu. Kalau misalkan full time sih kayak gitu, kita biasanya harus ngikut time zone-nya mereka. Tapi karena kita sekarang fokusnya di solopreneur ya Ardin ya, sama startup, jadinya mereka fleksibel banget gitu. Dan mereka tuh nggak yang demanding gitu ya. Misalkan pokoknya janjinya 20 jam sebulan tuh harus
penuh kok, kamu ngapain aja gitu, enggak. Jadi mereka memang orientasinya ke hasil sih, ke outcome-nya. Nggak seperti di sebuah negara ya yang banyak permintaan tiba-tiba sudah lembur tanpa ada kompensasi gitu. Nah, isu lagi nih soal remote worker kan gini ya, isu perlindungan kesehatan sebagainya kan biasanya kan jadi nggak ada ya kalau di dunia remote ya, dan it's fine sebagai seorang remote worker untuk tidak mendapatkan itu. Kalau dari pandangan Mbak Hanif dan Mbak Ardin, kayak BPJS kan nggak di cover kan berarti? Iya, atau emang ada fasilitas lain selain itu, atau emang yaudah sekedar kompensasi fee aja? Iya betul. Jadi nah ini juga terbagi lagi nih Mas, sebenarnya remote worker ini kalau kayak aku sama Mbak Hani, kita kan bisa disebut independent kontraktor kan jadinya. Memang nggak ada fasilitas kantor. Tapi kalau misalnya kerja remote sama perusahaan, dan perusahaannya bisa ada yang cover itu semua Mas, bahkan dikasih laptop gitu kan. Iya, ada asuransi. Cuman kalau aku sama Mbak Hani nggak ke sana gitu. Jadi memang ya udah bayar fee kita aja per jam atau per project, tapi memang tidak ada fasilitas. Tapi kalau aku pribadi sebenarnya nggak masalah sih Mas gitu, kalau nggak ke cover BPJS, iya itu kalau aku pribadi nggak masalah gitu. Jadi bayar BPJS sendiri tuh nggak masalah, karena yang penting kerjanya happy gitu nggak sih Mbak? Mungkin gimana mental health-nya terjaga lah ya. Iya, tapi mungkin gimana preferensi masing-masing ya. Sih. Ada yang mungkin kalau orang yang biasa kerja kantoran, mereka akan lebih pilih untuk kerja full time sama company dan tetap dapat benefit seperti asuransi dan lain-lainnya. Tapi kalau aku sama Ardin, karena kita memang ngejarnya flexibility, jadi ya udah kita prefer untuk kerja sama solopreneur gitu, supaya nggak ada demanding waktu juga di situ gitu, supaya tetap bisa antar jemput anak lah segala macam gitu. Jadi lebih ke preferensi masing-masing mungkin ya Ardin ya. Gitu. Kalau yang full time sih ada juga yang banyak juga yang kasih benefit gitu. Nah, dari sisi Red nih, karena kan ada isu juga nih bahwa owner atau perusahaan di luar negeri meng-hire SDM di luar, katakan Indonesia, itu kan karena memang rate-nya lebih murah. Katanya seperti itu. Nah, pandangan Mbak Ardin sama Mbak Hanifah seperti apa? Kalau ada isu kayak gitu? Atau emang sebenarnya meskipun mereka anggap murah, tapi di kita oke kok gitu. Secara rate ya nggak masalah, ini udah cukup kok, udah lebih dari mungkin UMR gitu. Iya betul Mas. Jadi terutama kalau misalnya kita ke platform freelance, itu banyak banget yang banting harga kan. Iya. Banyak banget yang banting harga itu dalam artian dari freelance-nya itu sendiri. Iya. Tapi ini karena aku sama Mbak Hani reach out langsung lewat LinkedIn, Instagram, kita bisa bilang nggak ada saingan. Oh, reach out langsung ke LinkedIn? Iya. Oke. Kita maksudnya bilang nggak ada saingan karena apa? Karena bisa jadi gini Mas, misalnya Mas Dendi misalnya punya bisnis gitu ya. Misalnya punya bisnis terus lagi riuh lah juga ngurusin yang lain-lain. Tiba-tiba ada yang reach out nih Mas aku bisa bantuin bikin website. Aku lihat bisnisnya belum ada nih websitenya gitu. Karena tadinya riuh nggak kepikiran, oh iya bener juga aku butuh website nih gitu. Jadi dia nggak cari-cari lagi Mas, karena kita yang reach out, dia jadi oh ya udah nih sama ini aja deh gitu. Nah kalau lewat reach out DM sosial media, karena nggak ada saingannya, kita bisa kasih harganya pastinya lebih tinggi dari platform freelance gitu. Oke. Iya, jadi enaknya kayak gitu Mas. Jadi kalau misalnya terkait rate, kalau mau di freelance platform boleh banget. Kalau mau coba-coba gitu, maksudnya coba-coba tuh biar paham gitu gimana sih kerjanya. Itu nggak apa-apa, karena aku juga dulu sempat pakai di platform freelance itu $5 kan. Yang ada Fiverr ya. $5 itu bisa dibilang termasuk yang banting harga ya. Tapi karena aku dulu coba-coba, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Belum kepotong admin ya. Iya, belum kepotong admin bener. Adminnya gede nggak sih? 10%. Iya, 10%. Oke. Nah, tapi kalau memang langsung ke course kreatornya, langsung ke calon klien, ya langsung ke rekening kita gitu Mas, tanpa potongan, dan harganya juga suka-suka kita mau kasih harganya berapa. Nggak suka-suka juga sih, kita juga ngelihat ya. Harga pasar kita ngelihat harga pasaran dulu, cuman ya mungkin tidak serendah yang ada di Upwork kayak gitu. Bisa dinaikin karena sesuai dengan value yang bisa kita berikan kan ya. Oke. Nah, nge-reach out itu kan berarti strategi marketing dari Mbak Ardin sama Mbak Hanifah itu bukan B2B, langsung ketok pintu ya. Langsung kontak ke ininya, kliennya. Nah, mencari potensial klien itu seperti apa dari Mbak Ardin dan Mbak Hanifah?
Sebetulnya kembali lagi ya, kalau misalkan sebagai remote worker nih kita mau branding sebagai apa dulu nih gitu. Nah kalau aku sama Ardin nih sebetulnya kita juga bikin personal branding sendiri ya Ardin ya. Karena kita tuh sempat diskusi, karena kan aku juga kenal Ardin dari 2022 ya, sama kita sempat kerja bareng sebagai remote worker di salah satu perusahaan gitu. Terus kita ngobrol bareng, Ardin kamu handle klien lain gak sih gitu kan. Karena kan enaknya kerja sama solopreneur tuh kita bisa handle beberapa klien kan dalam satu waktu gitu. Gimana kita manage waktunya aja gitu. Terus saat itu kita ngobrol, sebenarnya Ardin apa sih yang kamu kerjain gitu kan. Terus kita cerita, ya aku ngerjain ini loh Mbak gitu, dari A sampai Z. Aku dari mulai strategi marketing sampai platform, landing page segala macam. Ini tuh kita udah bukan ini lagi ya, istilahnya kan kalau sekarang mungkin yang terkenalnya virtual assistant ya. Terus kita brainstorm gitu kan, kayaknya ini kita udah bukan virtual assistant lagi deh. Kayaknya kita itu deserve untuk lebih dari itu gitu. Makanya kita brainstorming. Oh iya, tapi dan mostly tuh memang kebanyakan klien aku sama Ardin sama-sama online coach. Gitu. Jadi mereka memang course creator yang mereka punya program online kebanyakan gitu ya, dan mungkin mereka juga punya program offline di negaranya masing-masing gitu. Dan klien kita tuh sama gitu, online coach gitu, secara nggak sengaja ya Ardin ya gitu. Terus akhirnya kita ngobrol, kenapa sih kita nggak bikin branding baru aja gitu, supaya kita bisa naikin value juga gitu. Akhirnya aku sama Ardin bikin branding sebagai online course manager gitu, yang artinya kita memanage semua proses dari A sampai Z, dari mulai course itu direncanakan sampai eksekusi sampai launching gitu. Akhirnya justru dari branding itulah para calon klien jadi lebih kepo ya Ardin ya. Jadi kayak ini course manager nih apa sih gitu kan, ngerjain apa sih gitu. Nah dari situlah kita mulai branding baru. Dan ya itu tadi kembali lagi gitu, kita mau pilih bisnis di bidang apa gitu. Jadi kita tuh sebenarnya bisa nentuin kita mau branding sebagai apa, dan kita mau kerja sama klien yang bergerak di bidang bisnis apa. Oke. Sebelum saya masuk ke brand itu ya, Growth Loop ya. Ya, untuk course manager berarti dengan brand Growth Loop itu ya. Iya, kita bikin Growth Loop. Saya mau masuk masih di bab remote workernya, lebih kepada komunikasi. Ini kan kendala kita ketika mau masuk ke klien luar kan adalah komunikasinya, yaitu adalah pakai bahasa Inggris. Betul. Ya kan? Nah, ini sejauh apa sih kita harus menguasai bahasa Inggris untuk kemudian bisa catch up dengan klien luar negeri? Apakah ada kayak IELTS minimal 5.5 atau misalkan TOEFL-nya berapa gitu? Kau pakai standar-standar itulah gitu. Ya, jujur sih Mas, nggak tahu sebenarnya kalau IELTS berapa tuh, karena nggak pernah. Kita nggak pernah ikut tes. Cuman menurut aku kayaknya intermediate deh. Intermediate. Okay. Karena kalau bahasa Inggris kan pertama beginner, intermediate, advance. Itu intermediate aja sebenarnya udah bisa. Gitu. Karena kalau sebenarnya bahasa Inggris aku juga yang nggak jago-jago banget gitu. Dulu di awal ya, mungkin kalau sekarang kan karena udah terbiasa nih meeting. Tapi dulu di awal-awal kayak ya udahlah, yang penting ya. Yang penting dia ngerti, kita ngerti. Ya. Yang penting ngerti dan gak miskom. Apalagi sekarang tuh dipermudah sama kan ada captionnya di Zoom sama di Google Meet itu. Jadi kalau klien ngomong kecepatan pun kita bisa ngelihat gitu. Captionnya ya. Dan ada note taker juga sekarang AI. Jadi kita bisa pakai AI note taker biar kalau ada brief apapun itu atau request apapun dari klien, kita nggak yang miskom. Gitu. Nggak nganggo-nganggo juga ya. Berarti dia udah paham lah. Jadi pas dia sampaikan apa yang dibutuhkan, kita paham. Karena juga dibantu sama tadi fitur AI tadi ya yang ada di Zoom meeting. Tapi dulu belum zaman AI ya Ardin ya. Iya Pas kita mulai itu belum zaman AI sih. Tapi dulu juga sempat overthinking gitu, kayak gimana ya ngomongnya. Karena kan bahasa Inggris tuh pertama nggak pernah bener-bener ambil course gitu ya, bener-bener belajar bahasa Inggris kan nggak pernah gitu, sebisa-bisanya aja gitu, dan nggak pernah dipakai juga gitu. Kalau bahasa kan harus dipakai ya gitu. Cuman saat itu sempat overthinking, tapi udahlah yang penting dia ngerti, aku ngerti gitu, gas dulu aja lah gitu. Akhirnya ternyata pas udah coba discovery call, ternyata ya orang luar pun juga mereka nggak yang nggak ngejudge grammarnya salah nih gitu, atau vocabulary-nya jelek banget gitu. Ternyata enggak gitu. Mereka tuh yang penting dia bisa paham apa yang kita sampaikan, dan apa yang mereka sampaikan juga kita bisa paham. Itu aja sih. Oke. Tapi untuk dialog dengan kliennya itu sering apa cuman sesekali aja? Jadi dialog kayak Zoom tadi itu hanya sekedar ya udah setiap pekan aja sekali, mungkin sejam, atau memang cukup sering biasanya secara culture pekerjaan? Itu juga tergantung kliennya ya. Ada yang pengen selalu ada weekly meeting, tapi mostly memang di chat sih. Chat aja ya. Iya, jadi kan kalau chat kan aman ya. Iya, aman. Aman. Tapi ada juga yang senengnya kirim voice note ya.
gitu, Iya. kirim voice note. Cuman ya masih oke lah kalau voice Masih note. oke gitu. juga. Iya. Kalau yang langsung itu ya, yang Iya. direct itu yang takutnya ngangong-ngangong. Ya cuma kan ya itu tadi ya, kalau sekarang kan udah banyak bantuan AI Iya. gitu, bisa transkrip juga, kita nyalain Google Meet bisa sambil nyalain captionnya apa gitu, jadi ya nggak akan ada yang kelewat sih. Kalau boleh tahu, boleh sipil nggak? Berapa sih biasanya rate yang bisa diminta atau ditagih dari remote worker ke klien tuh? Kira-kira berapa per jamnya, berapa biasanya gitu? Ada nggak? Mungkin kisaran berapa sih minimal yang bisa kita ajukan ke klien biasanya? Iya, jadi ini mungkin sesuai perjalanan dulu nih Mas. Kalau perjalanan dulu aku awal banget tadi nyoba yang ke Upwork itu $5 per jam. $5 per jam. $5 per jam. Tapi itu kan bener-bener kayak first project remote aku gitu. Aku ya udah deh $5 kita jalanin. Nah, setelah udah dapet pengalaman, kita bisa naikin tuh Mas rate-nya. Atau bahkan kalau kita memang pede kasih $10, langsung $10 juga nggak apa-apa. Nah, kalau sekarang jadi course manager itu bisa $15 sampai $30 per jam. Gitu. Jadi ini tergantung deal sama klien gitu kan, dan biasanya kita lihat dulu juga sih Mas proyeknya kayak gimana. Kalau misalnya proyeknya ternyata lebih kayak bikin landing page aja gitu, itu bukan per jam lagi berarti kan, per project, ya, dan ya. bisa lebih tinggi. Atau misalnya email newsletter, email newsletter tuh ada klien aku juga minta newsletter sama aku sebulan 4 newsletter, karena dibantu AI itu kan kurang dari 1 jam selesai ya Mas. Itu kalau dibayar per jam aku rugi gitu kan. Akhirnya kasih bayarannya juga per project kayak gitu, per paket. Kalau email newsletter tuh sekian gitu. Oh ya, dengan adanya AI itu tetap mereka butuh bantuan ya. Maksudnya dengan adanya AI kan seringkali pandangan kita kan, wah ini udah gampang lah, AI udah bisa ngebantu mereka semua lah, para founder, para solopreneur. Tapi sebenarnya masih dibutuhkan ya. Masih Mas, bahkan para coach atau ini ya solopreneur mereka paham Mas gitu. Kamu bisa pakai AI nggak gitu? Karena bisa pakai AI itu kan berarti kita bisa nge-prompt yang baik gitu. Kita bisa ngelatih si AI ini buat menyerupai suaranya atau tone-nya itu sama kayak klien kita gitu. Terutama untuk email newsletter ya, karena itu kan personal banget dari klien. Jadi ya itu dia, memang harus bisa pakai AI malah Mas menurut aku ya gitu. Karena memang justru di awal akan terang-terangan gitu pakai AI apa enggak gitu. Karena kan dia akan ekspektasi kalau pakai AI berarti jam kerjanya juga lebih sedikit gitu. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan atau apapun juga paham datangnya dari mana kayak gitu. So, kalau saya boleh sebut angka, possible nggak misalkan dapetin 10 juta per bulan dengan kerja remote di this economy? Possible banget sih Mas. Possible banget. Possible banget. Meskipun sekarang zaman AI masih possible. 10 juta dengan kondisi tadi ya, kerja 5 jam per hari. Iya. Sangat possible. Iya, possible banget. Bahkan bisa lebih ya. Iya. Iya. Sebenarnya sih kalau rate balik lagi ya Ardin ya, balik lagi gimana. Sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau remote worker itu nentuin rate based on experience, enggak. Tapi aku bisa bilang bisa based on gimana kita confidence gitu untuk menyampaikan ke si calon klien bahwa kita bisa loh kasih value ini buat mereka gitu, dan kita bisa bantu mereka untuk improve bisnisnya gitu. Jadi biasanya tuh mereka nggak lihat kita tuh se-experience apa, se-expert apa, enggak. Yang penting tuh di saat discovery call gitu ya, di saat call pertama itu ya kita bisa meyakinkan mereka aja gitu bahwa kita confidence dengan rate sekian kita bisa bantu ini. Seperti itu sih. Jadi gak ada patokan juga sebetulnya Ada gitu. patokan. Tapi perjalanan aku sama Ardin sih hampir sama ya. Kita mulai dari $5, $10, naik ke 15 sampai akhirnya ke 30 gitu. Jadi ada perjalanannya lah. 38 jam lumayan juga ya. Kalau dengan 5 jam tuh berarti tuh udah Iya, lumayan tapi banget. $30 nggak semua klien ya Mas, Iya, nggak semua klien. Jadi aku sama Mbak Hani Gimana juga tingkat kesulitan ya? Iya, gimana tingkat kesulitan. Aku takutnya nanti dihitung lagi $30. Itu berapa berarti ya bukan gue ya? Iya. Iya, gimana tingkat kesulitan sih? Biasanya kan kadang ada klien yang mereka tuh punya preferensi tools tersendiri gitu. Misalkan aku mau pakai tools ini deh yang misalkan nggak biasa kita pakai gitu. Cuman ya udah berarti kan kita ada effort untuk belajar dulu, untuk pahami dulu settingannya kayak apa. Nah itu kita akan set lebih tinggi biasanya. Oke. Berarti dengan status sekarang Mbak Ardin dan Mbak Hani sama-sama punya anak ya? Ya. Punya anak berarti dengan keriuhan dengan anaknya sangat-sangat possible untuk bisa bekerja remote, dan Mbak Ardin udah membuktikan selama kurang lebih 4 tahun ya? Ya, 4 tahun Mbak Ardin 4 tahun. Oke, menarik. Oke, kita masuk ke ini ya, brand yang sekarang lagi dibuat ya, Growth Loop itu ya. Nah itu boleh cerita nggak itu apa dan kenapa kemudian itu dihadirkan?
Berangkat dari brainstorming tadi ya Ardin ya. Iya. Dari asalnya sih kita cuman diskusi ngobrol biasa aja nih. Kita lagi staycation bareng, terus kita ngobrol-ngobrol kayak Ardin, kamu ngerjain apa sih sebenarnya gitu kok, sama klien yang lain tuh ngerjain apa gitu. Terus ya udah aku juga cerita ternyata kerjaan kita tuh sama ya gitu. Sampai akhirnya kita bikin branding baru, terus ngobrol-ngobrol, padahal bisa ya seorang remote worker tuh kayak level up lagi skillsnya supaya bisa naikin rate-nya gitu. Jadi nggak bertahan di $5, $10, $5, $10, dan itu benar-benar based on our experience kita ya Ardin ya selama bertahun-tahun jadi remote worker gitu. Kenapa sih kita nggak bikin komunitas gitu ya khususnya buat perempuan yang memang mereka mau dapat income dari rumah, karena kan kita juga ngerasain banget ya Ardin ya gimana rasanya jadi seorang ibu gitu kan. Tapi ini bukan hanya sekedar money oriented ya Ardin ya. Cuma maksudnya ada istilah kita tuh pengen punya pembuktian untuk diri sendiri gitu. Kita pengen tetap berkarya sebagai perempuan gitu tanpa meninggalkan kewajiban kita di rumah gitu sebagai ibu, sebagai istri gitu. Seperti itu. Akhirnya kita ngobrol bareng, kenapa sih Ardin kita nggak bikin satu komunitas di mana orang-orang yang mereka mau dapat income juga dari rumah gitu, terus mungkin bisa level up juga skillsnya gitu, seperti itu. Akhirnya ya dari situ ya Ardin ya. Mungkin Ardin mau nambahin. Iya, kalau ya itu Mas tadi udah ceritain sama Mbak Hani, dan ini banyak beberapa klien suka nanyain juga kan Mas, ada lagi nggak sih Ardin kalau misalnya aku ada mau aku kenalin ke teman aku lagi, bisa nggak? Kalian lagi ada enggak gitu. Sebenarnya kan sebenarnya bisa aja dikerjain sendiri, cuman kan kalau aku sendiri membatasi waktu ya Mas, membatasi. Oke, kalau aku udah full, udah aku nggak akan maksain. Batas klien ya. Iya. Dan kalau misalnya mau ngasih ke orang, aku tuh sama Mbak Hani belum tahu Mas gitu. Maksudnya belum tahu tuh dalam artian bisa nggak ya? Kan itu bawa nama baik kita juga kan. Iya. Jadi makanya kayaknya berarti sebenarnya banyak deh request atau permintaan service yang kayak aku sama Mbak Hani ini buat orang yang paham dalamnya course itu kayak gimana gitu. Jadi makanya kita mau apa yang aku sama Mbak Hani tahu tentang ngejalanin course, tentang bantuin course creator, mau kita tuangin di Growth Loop ini gitu. Dan harapannya sih bisa jadi salah satu peluang buat kerja remote buat teman-teman ya gitu. Karena memang di dalam course itu kan tadi ya Mas yang sudah kita ceritakan gitu, benar-benar kita bisa bantuin coachnya atau course creatornya bikin slide. Yang aku yakin kalau kita kuliah atau sekolah dulu semuanya pasti pernah bikin slide presentasi gitu. Yang maksudnya itu bukan hal yang rumit untuk dipelajari gitu kan. Terus juga kita bantu upload materi recordingnya atau slide-nya itu ke dalam learning management systemnya, platformnya. Dan aku juga yakin ini walaupun sepemulanya juga bisa upload gitu kan, kayak semudah upload ke Google Drive sebenarnya. Gitu. Terus sekarang bikin landing page atau bikin website, untuk copywritingnya harus paham prompt, tapi paham prompt itu kan juga aku yakin mudah dipelajari, teman-teman semua bisa belajarnya gitu. Bisa dibantu tuh copywritingnya untuk website atau landing page. Untuk desainnya itu sekarang udah kayak drag and drop pakai Canva gitu kan. Tinggal drag and drop, nggak perlu coding. Jadi semuanya itu memang asal kita mau belajar sih. Jadi apa yang aku sama Mbak Hani tahu tentang hal-hal tadi itu, ya udah kita harapannya bisa bisa share ini sih gitu. Dan kita juga sempat kayak kita tuh pengen punya tim ya Ardin gitu, pengen kayak delegasi, tapi kita tuh nggak tahu mau delegasi ke siapa gitu, karena nggak semua remote worker gitu atau nggak semua virtual assistant yang bisa paham ekosistemnya gitu, karena kan sebagai course manager itu harus bisa lihat secara helicopter view gitu seorang course ini dari mulai strategi sampai nanti eksekusinya seperti apa gitu. Nah kadang aku sama Ardin tuh udah handle banyak klien dan kita tuh bingung ini mau delegasi ke siapa ya gitu, kadang burn out sendiri gitu. Akhirnya terbentuklah Growth Loop ya Ardin ya. Growth Loop, oke. Mungkin sebagai gambaran teman-teman semua, jadi yang dikerjakan Mbak Ardin sama Mbak Hanifah itu adalah bagaimana membantu solopreneur, solo founder yang memang dia itu biasa jadi edu creator ya. Jadi dia tuh mungkin konten sosial media, dia punya ilmu yang dia bagikan, kemudian dia bikin kelas dan sebagainya. Dan Mbak Ardin dan Mbak Hanifah itu bikin supaya kemudian kelas yang mau dibikin sama si edu creator atau solo founder ini bisa termanage dengan baik. Mulai dari mungkin funnelnya, kemudian bikin PPT-nya, bikin materinya, semuanya. Pokoknya perintilan lah ya. Ya emang behind the scene ya mungkin dari si solo founder ini, solo planner ini nggak kepegang nih gitu. Dia kan fokus kepada materinya kan, fokus bagaimana kemudian mungkin mengembangkan bisnisnya juga gitu. Tapi yang perintilan tadi nggak kepegang. Makanya kemudian Mbak Hanifah sama Mbak Ardin tuh
bikinlah cost manager tadi ya, cost management tadi ya, untuk membantu mereka semua yang memang ini cukup banyak berarti ya yang butuh kayak gitu ya, Bang. Sebetulnya kalau kita lihat tren sekarang ya Ardin ya, mungkin kalau di luar negeri itu udah dari dulu ya Mas ya, udah banyak banget orang yang paham tentang e-learning gitu, dan mereka berani investasi untuk belajar sesuatu dan itu secara online gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang tren di Indonesia sendiri itu juga udah banyak course creator atau digital creator yang mereka buat program online gitu. Jadi kalau kita lihat trennya, malahan bahkan kayak Harvard pun gitu ya, atau berbagai platform bisnis pun, startup mereka semua bikin akademi gitu. Jadi kalau kita lihat trennya, ini ya trennya meningkat gitu, dan otomatis demandnya juga meningkat gitu. Ya, dia digital product sekarang lagi gila-gilaan digencarin ya. Iya betul. Ya, makanya kebutuhannya makin tinggi ya. Betul. Dan kenapa course, sebenarnya course itu juga jadi salah satu funnel marketing ya Mas sekarang buat startup. Jadi maksudnya dalam artian funnel marketingnya itu nggak melulu sosmed langsung ke website, atau sosmed lead magnet misalnya kasih gratisan apa atau voucher apa. Tapi justru sekarang kalau kayak perusahaan-perusahaan kayak yang base-nya service, SaaS itu, service SaaS itu, jadi mereka itu justru sekarang course jadi marketing funnel. Orang yang tadinya mau orang mau belajar marketing atau mau belajar tentang community management, mereka bikin course-nya. Kalau misalnya kita mau belajar gratisan ke sana, nanti kalau punya klien atau punya kerjaan, kita akan rekomendasiin si platform ini gitu. Jadi makanya sekarang course itu nggak melulu cuman buat para course creator, tapi kedepannya akan jadi marketing funnel sepertinya gitu ya. Marketing funnel buat orang-orang yang jualan produk tadi ya, SaaS ya, software as a service gitu ya. Oke, jadi bagian dari teknik marketing mereka supaya bisa mendapatkan lebih banyak leads ya gitu ya. Oke, semakin banyak permintaan di Indonesia, di luar negeri kalau mau dibandingkan sekarang lebih banyak luar negeri ya, berarti ya dari bahan masih banyak luar negeri ya. Oke. Mungkin kali ini udah setengah jam lebih ya, bisa sampaikan nggak biasa hambatannya itu apa sih yang biasa dialami dari seorang remote worker ini, khususnya di bidang cost management ini? Hambatannya sih mungkin yang pertama keinginan untuk belajarnya Mas, gitu. Karena satu yang paling penting sebagai remote worker, karena kan kita kerja di dunia digital, di dunia virtual gitu, dan dunia digital itu semuanya serba cepat gitu. Kadang satu platform pun hari ini fiturnya begini, besok udah update lagi gitu. Nah kalau misalkan orang tersebut nggak punya keinginan belajar yang tinggi, udah deh pasti ketinggalan gitu. Jadi kalau misalkan orang semua sekarang berpikir kayak banyak AI nih, kayaknya akan tergantikan sama AI, itu salah banget gitu. Karena justru remote worker yang bisa pakai AI itu akan lebih bervalue gitu daripada remote worker yang nggak bisa pakai AI justru kalau sekarang gitu. Nah jadi intinya adalah keinginan untuk belajarnya dulu nih yang harus tinggi gitu. Karena ya itu tadi, di dunia digital semuanya tuh bergerak serba cepat gitu. Jadi kita benar-benar harus mau belajar terus gitu, harus mau update terus. Itu yang pertama. Kemudian kalau sebagai perempuan sendiri nih, sebagai ibu gitu ya dan istri, ya manajemen waktu ya Ardin, bener nggak, manajemen waktu. Karena kan kita nggak ada yang ngeliatin nih, nggak ada bos istilahnya gitu, nggak ada yang kasih tahu nih kamu mana nih kerjaan, nggak ada yang ngingetin. Jadi mungkin secara ownership tuh juga kita harus bisa manage waktu nih. Oke, kita punya tanggung jawab, kita punya responsibility, ada deadline, ada outcome yang harus dipenuhi. Ya udah, itu lebih ke time management sih. Kalau dari aku sih itu. Ya, Mbak Adin nambahin? Kalau karena model kerja remote-nya aku sama Mbak Hani itu sebagai service provider, berarti harus siap jadi customer service juga buat klien pastinya, terima komplain, tapi juga bisa jadi kita mengendalikan semua proyeknya sendiri gitu kan. Maksudnya nggak ada yang, benar kata Mbak Hani tadi, nggak ada yang ngingetin klien A, klien B, klien C, semuanya deadline-nya barengan. Nah itu harus kita kan jadi project manager juga dong Mas, berarti dalam bisnis kita sendiri gitu, mana yang harus diutamakan. Jadi itu yang harus siap-siap dihadapi gitu, karena komplain itu ya kita nggak bisa ngoper ke siapa-siapa lagi terutama ya gitu. Makanya kalau dari aku sih berusaha kasih yang terbaik aja gitu, karena kalau kita kasih yang terbaik itu klien biasanya ngerasain juga. Klien ngerasain, jadi kalau kita salah tuh juga nggak yang, bukan marah besar gitu Mas, paling bisa bilangnya lesson learn aja ya gitu. Jadi tapi tetap kayak kita tuh tetap berusaha yang terbaik aja sih sebenarnya Mas pas kerja ini. Jadi mau ada kendala apapun atau kita ada kesulitan apapun, kita juga
Jadi Dikomunikasikan ya. bisa dikomunikasikan. Oke, ada pesan mungkin terakhir sebagai penutup untuk mungkin ibu-ibu yang saat ini lagi berusaha untuk mereka membantu suaminya, yang mungkin di ekonomi kan lagi banyak kesusahan ya, banyak yang di PHK, ada juga yang mungkin kekurangan dipotong gajinya dan sebagainya. Istrinya kan kadang-kala pengen untuk bantu, cuma kan nggak pengen ninggalin anak juga. Nah itu ada pesan nggak? Mungkin ada juga yang istri yang udah kerja tapi burn out juga di pekerjaannya, pengen deket sama anak gitu. Itu ada pesan nggak yang bisa sampaikan sebagai penutup? Mungkin Mbak Adin atau Mbak Hanifah? Kalau pesannya karena kita sesama ibu-ibu di rumah aja gitu, dan kita juga mau bantu suami ya, dan pastinya kita mau ada cita-cita keluarga gitu kan. Cita-cita keluarga tuh luas banget, yang mungkin salah satu ikhtiarnya adalah ya dengan earning more income gitu kan. Jadi makanya kalau ada ibu-ibu yang mau berusaha untuk bantu suaminya, untuk bantu keluarga, ini bisa jadi salah satu jalan buat kerja remote. Coba aja dulu 1 jam per hari, nggak usah langsung 5 jam. Yang penting dapat 1 klien dulu, kita rasain happy apa enggak kerja remote gitu, atau kita senang apa enggak sama di industri ini. Dan kalau senang bisa lanjut gitu kan, cari klien lagi, nambah lagi, mungkin bisa sampai 5 jam 7 jam. Jadi semoga salah satu opsi jadi bantuin course kreator atau jadi course manager itu bisa jadi salah satu opsi buat para ibu-ibu yang mungkin dulu bakat-bakat kuliahnya bikin slide, bikin presentasi, atau bikin manage di kepanitiaan, konsumsi segala macam, itu bisa banget kepake sebenarnya. Karena itu udah jadi salah satu skill yang bisa dipakai banget buat di remote work. Mungkin kalau ibu-ibu kadang mikirnya, aduh tapi aku bisa apa, bener gak sih? Iya kan? Karena ibu-ibu ini penuh dengan keinsecurean, bener gak sih? Gitu kan? Ya karena aku juga pernah di fase itu gitu. Kayaknya dunia digital tuh, aduh kayak kejauhan untuk digapai gitu. Kayaknya banyak banget hal-hal teknis, harus yang tech savvy gitu, harus canggih. Sedangkan aku ibu-ibu gaptek gitu kan. Nah saat itu pun aku ada di fase yang sama gitu. Dan ternyata semuanya tuh ya bisa dipelajari, asal itu tadi Mas, asal ada keinginan untuk belajar. Jadi sebetulnya sebagai perempuan tuh kita tuh bisa banget berkarya gitu, tanpa harus meninggalkan kewajiban kita di rumah. Itu aja sih. Jadi harapan aku sih sama Ardin, ini bisa jadi peluang gitu ya untuk para perempuan, para ibu-ibu di luar sana gitu, yang benar-benar mau istilahnya terus berkarya tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai istri, sebagai ibu, tuh bisa banget untuk dikerjakan di rumah gitu. Jadi intinya semua itu bisa dipelajari gitu. Jadi jangan langsung berpikiran, aduh aku mah gaptek gitu ya. Aku gaptek kayaknya nggak bisa deh kerja kayak gini-gini gitu. Enggak. Dan sebetulnya kalau misalkan ada yang takut, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris misalkan gitu ya, banyak kan kendalanya seperti itu gitu. Nah itu bisa banget juga mulai dengan klien lokal ya Ardin ya, karena seperti tadi kita bilang, bahkan sekarang trennya di Indonesia pun udah banyak tuh para course kreator, para digital kreator, atau bahkan para expert kayak dokter gitu ya, atau psikolog, yang mereka tuh bahkan bikin program juga gitu. Jadi banyak banget peluangnya di luar sana, dan gak usah takut. Maksudnya belajar aja dulu, dan semua tuh pasti bisa ya Ardin ya, semua bisa dipelajari kok. Gitu. Kalau mau gabung komunitasnya bisa langsung ke Instagram atau seperti apa? Bisa ke Instagram atau bisa mampir ke website kita. Di Growth itu ya, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Makasih banyak Mbak Ardin, Mbak Hanifah atas sharingnya. Makasih banget atas insight-nya, luar biasa. Ini semoga bisa menginspirasi ibu-ibu di rumah ya, istri muda ya keluarga di rumah, bapak, ibu dan semuanya, semoga bisa menjadi inspirasi supaya ekonomi kita itu bisa lebih baik ke depannya dengan adanya peluang-peluang khususnya di dunia remote working ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye bye.